I think what is most important in life is not all the stuff which you can buy, but it's family, and it's knowing what your roots and what your own culture is. Tak ada satupun anak yang bisa menghilangkan dan memutuskan hubungan darah dari seorang ibu yang telah melahirkannya ke dunia. Terpisah 41 tahun dari ibu kandungnya, perempuan Indonesia yang diadopsi oleh keluarga dari Belanda ini harus menempuh jalan berliku dan panjang. Tujuannya hanya satu, yakni mencari sosok ibu kandungnya yang amat dirindukan. Bermodal keteguhan hati, kisah ini pun viral melalui sebuah cuitan di sosial media. Kenangan samar dan masih teringat hanyalah saat Widya yang kala itu berusia 5 tahun berpisah dengan ibunda di stasiun kereta. Namun siapa sangka, rupanya ia telah dititipkan kepada seorang perempuan yang diketahui bernama Utari. Ia berpikir hanya dititipkan sementara lantaran ibunya bekerja. Widya tak sadar bahwa itu merupakan momen terakhir bertemu dengan wanita yang melahirkannya. Karena sejak itulah sang bunda tak pernah kembali menjemputnya. Lantaran tak kunjung datang, Widya akhirnya dibawa ke rumah Utari, perempuan yang bekerja di sebuah panti asuhan dan kala itu berlokasi di Jakarta Pusat. Menurutnya, pihak panti asuhan melansir catatan dokumen yang memalsukan tempat tanggal lahir. Tercatat di Jakarta pada 6 November 1975 dari pasangan Sunarti dan Kartono. Namun Widya mengelak akan hal itu. Dirinya yakin lahir di Jogja, karena ia ingat saat kecil pernah bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono di keraton. Tak memiliki daya, akhirnya datang pasangan berkewarganegaraan Belanda yang mengadopsi dan menjemputnya di panti asuhan. Bulan Agustus 1979, Widya pun terbang ke Belanda dan tinggal di sana bersama orang tua barunya. Tak terasa 12 tahun berselang, saat beranjak remaja, Widya bersama orang tua asuhnya kembali datang ke panti asuhan untuk bertemu orang tua kandungnya. Meski sempat merasa bahagia, Widya merasakan sebuah kejanggalan. Hal itu adalah ia tak menemui adanya chemistry dengan perempuan yang mengaku ibu kandungnya itu. Terlebih, wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya mengirim surat dalam bahasa Inggris dan memintanya untuk mengirimkan uang. Merasa kecewa, hal inilah yang kemudian membuat Widya sempat mengalami depresi. I didn't feel any connection. I didn't recognize her, and she gave me a letter requesting quite a bit of money, and I felt a little bit insulted and disappointed. So, if you add up all those signals, I really felt like this cannot be my biological mother. So for years I was disappointed and did not want to look anymore. Without knowing, it always leaves like a very, very empty spot. And it's horrible not to know. It's really like a really deep identity crisis which down spirals into depression. Melihat viralnya pencarian ibu tersebut, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, menanggapi apa yang dialami oleh Widya semasa kecil. Ia menduga ini merupakan salah satu bagian dari proses adopsi ilegal yang mengarah ke perdagangan anak. Disinyalir ada seseorang dititipkan kepada seseorang ibu gitu oleh ibunya itu temannya. Lalu kemudian terjadi proses yang singkat cerita bahwa ada orang yang ingin mengadopsi kan gitu, mungkin mendatangi panti dan sebagainya. Ketemulah ada warga negara asing itu, gitu kan. Pada saat itu prosesnya mungkin karena sudah hampir 26 tahun dan sebagainya, proses pada adopsi itu tidak memenuhi syarat-syarat perundang-undangan karena waktu itu nggak ada undang-undang kita yang mengatur secara ketat, ya kan. Jadi kan ada banyak orang kan ketimbang anaknya nanti
susah hidupnya, kalau sama keluarga ini sudah baik. Apalagi kalau pada masa itu ada orang asing, wah pasti pikirannya orang asing itu pasti sudah lebih kaya dari kita, lebih baik dari kita. Itu prosesnya. Sehingga berpindah tanganlah itu mungkin saja identitasnya nggak jelas. Ya kan pada masa itu memang mungkin dibenarkan. Perlahan kini Widya mulai merangkai petunjuk satu persatu. Dengan sabar, ia menyatukan kepingan-kepingan informasi yang diperoleh demi bertemu ibu kandungnya yang telah terpisah selama lebih dari 4 dekade silam. Yang pastinya aku turut prihatin dan juga sedih ya melihat adanya kejadian seperti ini, bahwasanya ada seorang anak yang tidak mengetahui ia darah daging siapa, dia dibesarkan oleh keluarga yang ternyata bukan keluarga dia. Yang pastinya itu sangat sedih, apalagi dia memiliki pertanyaan yang sampai ia saat ini, sampai dia besar itu belum terjawab. Itu sih menurut aku manusiawi, namanya anak, bagaimanapun pasti cari orang tua kandung ya. Ya mungkin kalau aku ada di posisi orang tersebut juga akan melakukan hal yang sama. Cuma bisa doain aja sih, mudah-mudahan pencariannya membuahkan hasil yang baik sesuai dengan harapan. Semoga juga bisa bertemu dengan orang tuanya. Tak setengah hati, Widya berencana kembali ke Indonesia pada akhir tahun ini dan berharap ada yang bisa membantu dirinya untuk memenuhi mimpinya itu. I would say please contact me. There are no hard feelings. I just want to know how your life has been, and I really would love to know more about also my past, but also our past together. So please contact me. Itu yang saya mau, kehadiran dinas-dinas sosial, jangan membiarkan, jangan mempersalahkan lagi. Harus menjunjung tinggi niatan, upaya Widya yang mencari identitas dirinya di mana dia berada, karena dia punya hak untuk mendapatkan informasi. Nggak boleh orang menyembunyikan itu. Intinya saat seorang anak merindukan orang tua tuh apa aja loh, orang tua sambung, orang tua kandung, yang penting orang tua, ya itu pasti Tuhan dengar lah, pasti ntar disambungin, ceritanya tuh berbalas lah. Sebagai human being, pasti kalau kita tahu bahwa kita diadopsi dan kita tidak mengetahui orang tua biologis kita siapa, pasti kita ada keinginan buat nyari tahu siapa sih orang tua kandung gue, dan penting juga untuk mengetahui roots. Jadi kita mengetahui asal-usul kita, tapi itu nggak berarti bahwa kita nggak mengurangi kasih sayang terhadap orang tua adopsi kita juga. At the end, mari kita berdoa. Semoga Widya dapat bertemu lagi dengan ibu kandungnya dan kasus lain yang belum terungkap bisa menemukan titik terang.